Nah untuk itu hari ini, yang pagi ini kita akan ngomong soal imanmu jangan tergoncang. Coba beritahu kanan kiri, gak usah lihat aja, katakan imanmu jangan tergoncang. 2, 3. Imanmu jangan tergoncang. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat yang ke-30 sampai dengan 35. Oke, Matius pasal yang ke-26 ayat 30 sampai dengan 35. Saya akan bacakan buat saudara. Oke. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus pun adalah seorang penyembah. Seorang yang suka untuk terus memuji menyembah Tuhan. Ya, ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, ini adalah peristiwa terakhir ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus memperingatkan murid-muridnya pada waktu itu, supaya imanmu jangan tergoncang karena aku. Apa yang Yesus lakukan waktu itu? Mengingatkan mereka bahwa kadang dalam hidup kita ini ada hal-hal di mana kita ini berhadapan dengan sebuah pilihan antara kita ini tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Di tengah-tengah situasi Yesus mengingatkan mereka bahwa malam ini imanmu akan tergoncang karena aku. Yesus nadanya bukan mengutuki muridnya bahwa pasti kamu akan bergoncang iman, bukan, tetapi Yesus lebih mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan sampai imanmu tergoncang karena aku. Lalu setelah itu reaksi daripada Petrus berkata begini, ayat 32, akan tetapi ayat 33 ya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus waktu itu dengan sebuah pikiran yang cepat, gak mikir lagi, berkata, aku sekali-kali tidak. Apa yang dikatakan Petrus itu tidak salah sebenarnya. Sebuah pernyataan iman, aku gak akan tergoncang Tuhan, benar. Itu tidak pernah salah. Saudara, itu pun harus kita katakan setiap waktu dalam hidup aku. Imanku jangan sampai tergoncang ya Tuhan. Aku tidak mau tergoncang imanku. Tidak salah. Tetapi saudara, ternyata pernyataan iman saja, perkataan iman saja itu tidak cukup. Kalau Anda lihat peristiwanya terjadi, coba buka dulu di Lukas pasal yang ke-22 ayat 54. Coba Lukas 22 ayat 54. Ya. Oke, Lukas 22 ayat 54. Oke, saya baca dulu ya. Lukas 22 ayat 54 dikatakan begini. Saya salah, ternyata 23, sebentar. Iya. Ayat 54 ya, saya akan bacakan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus apa saudara? Mengikuti dia dari jauh. Rupanya waktu peristiwa itu terjadi, Petrus cuma mengikuti Tuhan dari jauh. Alasannya kenapa? Jelas karena takut. Petrus takut ketika Yesus ditangkap. Ternyata ketakutan menguasai hati Petrus. Dan itu yang Yesus maksudkan. Supaya jangan imanmu tergoncang. Kenapa saudara? Karena ketika melihat kenyataan, justru keputusan Petrus bertolak belakang dari apa yang dikatakan.
Padahal sejak awal dia berkata dengan hero, dengan sikap heroik begitu, dia berkata begini ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini tidak salah tadi saya bilang. Menyatakan iman kita itu harus, Alkitab mengajar kita untuk menyatakan iman. Tapi menyatakan iman itu sendiri tidaklah cukup. Menyatakan iman itu harus berjalan sejajar dengan tindakan iman. Katakan amin. Mengatakan dengan iman itu harus sejajar dengan tindakan iman. Petrus mengatakannya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Tetapi pada kenyataannya Petrus ketakutan, maka Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Nah, ini yang harus kita perhatikan di tahun mimpi dan penglihatan tahun depan. Bahwa apa yang kita nyatakan, apa yang kita terima daripada Tuhan, lalu kita memproklamasikan sebagai bentuk iman dalam hidup kita, harus berjalan dengan apa yang namanya tindakan iman. Supaya kita ini tidak separuh jalan, saudara. Supaya kita ini tidak cuma berbicara saja, tapi butuh sebuah tindakan, sebuah keberanian untuk kita ini hidup dengan pernyataan iman kita. Katakan amin. Nah, tahun depan ini setiap kita harus belajar untuk melakukan sebuah tindakan iman. Dan saya percaya ketika tindakan iman itu kita lakukan, maka imanmu juga akan dikuatkan di situ. Amin. Nah, apa yang dimaksud dengan tindakan iman? Tindakan iman itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Saya percaya kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, lalu kita mulai atur kehidupan kita dengan baik, saya percaya kita juga akan melihat Tuhan akan melakukan bagiannya yang terbaik dalam hidup kita. Tindakan iman itu berarti keputusan untuk, pertama saya tulis begini, tindakan iman itu berarti beranilah hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang kita hidupi tidak ditentukan oleh keadaan Anda. Baik atau tidak baik keadaanmu, kebenaran harus menjadi hal yang mutlak di hidup kita. Amin. Kita tidak bisa kompromi, tidak bisa menurunkan standar firman Allah demi keuntungan pribadi kita. Kadang-kadang di depan kita ini banyak kali kita dihadapkan kepada sebuah pilihan. Ya, situasi ke depan ini mungkin ada banyak orang akan berhadapan dengan banyak pilihan. Saudara, di tengah-tengah situasi Anda yang mungkin diizinkan mengalami sebuah tantangan dalam iman Anda, tindakan iman Anda adalah ini. Tetaplah hidup di dalam kebenaran. Jangan menurunkan standar firman Allah demi keuntungan pribadi, demi menolong hidupmu. Jangan turunkan standar firman Tuhan. Saudara harus berani hidup di dalamnya. Mengikut Tuhan bukan mencari keuntungan saja, bukan hanya itu. Tetapi lihatlah ketika kita berani hidup dalam kebenaran, menjaga. Ya mungkin ketika Anda melihat orang lain kok jauh lebih enak dengan cara yang curang. Ya kok kelihatannya lebih tanda kutip diberkati dengan kehidupan yang curang seperti itu. Saudara, di tengah-tengah seperti itulah ambil keputusan sebagai tindakan iman. Aku percaya aku diberkati oleh Tuhan. Aku percaya aku disertai dengan Tuhan. Dengan cara apa? Hiduplah di dalam kebenaran. Katakan amin. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kejujuran. Terus jadilah jujur. Terus jadilah tulus dalam hidupmu. Saya percaya disitulah berkat itu akan mengejar hidup Anda. Disitulah Tuhan itu akan menyatakan kemuliaannya. Karena apa? Ada kebenaran, ada sebuah alasan yang terjadi karena kebenaran yang kita hidupi. Amin, amin. Itu yang pertama. Tindakan iman yang kedua apa? Tindakan iman yang kedua adalah punyailah target. Hidup itu harus punya target. Ya, target tentunya itu bicara soal tujuan. Jangan juga takut dengan menaruh sebuah target dalam hidup kita. Taruh targetnya. Ya. Dalam kehidupan kita 10-15 tahun lagi, saya selalu bilang sama anak-anak muda termasuk anak saya juga, kamu harus tahu 10-15 tahun lagi mau jadi apa. Itu harus ada dalam hidup. Itu harus membangun sebuah mimpi. Jangan takut membangun mimpi yang besar. Itu bicara soal tindakan iman kita. Jangan terserah mau jadi apa, terserah. Kalau Anda terserah terus, kita itu akan kecewa loh lihat keputusan kita. Saya suatu saat pernah pergi bersama dengan dua teman. Waktu itu keluar kota, udah lama sih peristiwanya ini. Ya,
naik mobil gitu ya. Ini 3 laki-laki semua. Lalu di tengah jalan kita lapar semua, kita makan yuk cari makan begitu, makan. Lalu saya tanya teman saya catat mau pesan apa, saya tanya satu, mau pesan apa? Terserah. Oke, saya pilihin ya, terserah. Oke, soto ayam, saya bilang gitu. Oke, udah makan selesai. Akhirnya kita jalan lagi, saudara. Jalan lagi. Nah, 3 laki-laki, kalau sudah laki-laki, 3 laki-laki bahaya tuh. Itu kalau ada warung sering mampir terus itu, saudara ya. Jadi tengah-tengah gitu, lapar lagi, makan lagi, saudara. Makan lagi. Ya, saya tanya lagi teman saya tadi, mau makan apa? Terserah. Oke, soto ayam. Yang kedua, dia mulai curiga, kok soto ayam lagi? Tadi kan soto ayam. Pas mau sampai ke kota itu, mau pelayanan, kita makan dulu supaya nanti habis selesai pelayanan kita nggak usah makan lagi. Oke, kita makan lagi. Saya tanya lagi sama dia, mau makan apa? Terserah. Oke, soto ayam. Lalu dia tanya sama saya, kok saya dari tadi soto ayam terus? Nah, kamu tidak punya keputusan. Kalau kamu tidak punya keputusan, kamu nggak punya target, nanti orang lain yang menentukan pilihan hidupmu. Kalau kamu nggak punya pilihan, nggak punya target, maka orang lain yang akan menentukan hidupmu dan kamu akan kecewa. Kenapa? Mungkin pilihannya tidak sesuai dengan keinginanmu. Makanya harus punya pilihan, punya target. Katakan amin. Ayo tahun depan target apa? Secara rohani punya target. Targetnya apa? Seluruh kitab selesai. Baca Alkitabnya. Ini ada mulai Januari nanti ada I Love My Bible. Ayo ikuti. Itu target rohani kita. Saya mau baca Alkitab sampai selesai. Itu tindakan iman. Katakan amin. Itu tindakan di mana kita ini mau punya target dalam hidup kita. Ayo tahun depan mulai atur sedemikian rupa kehidupan ini. Saya juga punya target, saudara. Ya, saya sekarang sudah hampir 50 tahun. Ya, nanti ke depan lagi saya mikir 20 tahun lagi misalnya, 20 tahun lagi ketika saya ini umur 70. Kepinginnya itu masih terus keliling seluruh Indonesia. Waduh, saya pingin sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan, membangun gereja dan lain sebagainya. Tapi saya tahu juga secara umur mungkin juga sudah gak sekuat sekarang mungkin. Ini pikiran saya, saudara. Nah, saya pikir saya gak mau berhenti nih sekaligus saya mikirkan juga yang di Surabaya nanti gak tahu kepercayaan apa lagi yang dipercayakan, saya tetap siap ya. Saya juga hari ini menjadi regional Kalimantan. Mungkin suatu saat saya sudah, karena saya tinggalnya di Surabaya terlalu jauh. Ya, saya minta maaf mendahului Pastor Philip dulu enggak. Ya mungkin saya sudah secara usia saya sudah enggak kuat mungkin untuk keliling-keliling karena umur dan lain sebagainya. Semangat sih masih ada. Ayo pokoknya. Saya enggak pernah berkata tidak. Pokoknya kasih kepercayaan apa, ayo pokoknya. Hajar terus. Tapi pasti Pastor Philip juga lihat ini sudah mulai onderdil harus istirahat ini kan begitu. Ya sudah mulai ini hari ini sudah diingatkan jangan capek-capek ya Go Yudi ya saya bersyukur dicintai. Iya. Tapi saya mikir juga nanti mau jadi apa? Saya harus punya target hidup saya. Saya berdoa nanti satu saat saya yakin pasti Mawar Sharon Surabaya Barat ini punya sekolah Alkitab. Nanti ketika saya sudah gak kuat keliling, saya mau tetap pelayanan. Saya mau jadi dosen nanti. Mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Makanya sekarang saya sekolah lagi. Ya, sekolahnya gak gampang. Ya gak gampang. Tapi saya sekolah, saya paksakan diri saya. Saya harus sekolah, harus bisa sekolah. Umur 50 sekolah lagi gak apa-apa. Ya ambil S2 saya untuk teologi. Nanti setelah selesai. Nanti kalau mungkin Mawar Sharon akan buka sekolah Alkitab, saya mau jadi dosen di situ. Itu target hidup saya. Halo amin. Salah satunya maksudnya. Ada banyak target. Saya tahu ke depan saya harus mau apa. 20-25 tahun kalau masih dikasih panjang umur sama Tuhan. Saya mau lakukan yang terbaik. Dari situ itu target itu selalu mempengaruhi satu nih. Semangat hidup kita. Katakan amin. Orang punya target itu Anda akan bersemangat karena Anda apa? Tahu tujuan. Tahu yang harus Anda tuju, harus Anda pilih. Itu yang harusnya yang mengobarkan semangat kita. Pemain basket kalau latihan terus, ya main terus latihan terus nggak ada pertandingan lama-lama lemes, saudara. Betul nggak?
Gak punya target untuk jadi juara sebuah turnamen dan sebagainya. Cuma latihan doang, ini profesional ya. Oh dia latihan 20 latihan lama-lama sudah gak usah latihan. Karena apa? Karena gak ada pertandingannya, gak ada targetnya. Tapi kalau kita diberi target, wah juara begitu. Waduh saudara. Saya tadi malam lihat sepak bola. Gak sampai malam sih. Semifinal Indonesia melawan Singapura. Wah saya sudah baca beberapa itu targetnya masuk final. Wah saya melihat seluruh pemain itu kayak gak ada capeknya gitu. Saya melihat tuh wah ikut bangga juga lihat timnas kita. Ya, wah sepanjang pertandingan lari terus dan puji Tuhan lagi. Kita masuk final. Kan saya cuma lihat ini karena mereka diberitahu tentang sebuah target. Ada yang perlu dicapai. Ya, jangan suka terserah. Yang masih pacaran, ayo punya target kapan menikah. Jangan tanya kapan kita menikah, terserah. Ya sampai tua nanti sudah gak menikah. Punya target, amin. Itu tindakan iman kita. Lalu yang ketiga apa? Ayo kita mulai atur keuangan kita dengan baik. Ya, secara ekonomi atur keuangan dengan baik. Who is the boss? Siapa bosnya? Ini juga tindakan iman. Saya percaya kata Alkitab. Ya Tuhan itu memberkati kepada siapa yang dapat dipercaya. Termasuk salah satunya adalah mengolah keuangan Anda. Ayo kita mulai belajar. Menjadi orang sebagai seorang yang jadi bosnya terhadap uang itu adalah kita. Tuhan kasih kepercayaan kepada kita untuk mengaturnya. Mengatur dengan baik. Who is the boss? Kalau orang yang menjadikan bosnya itu uangnya, wah itu kelihatan sekali. Kalau orang ini nggak punya uang, dia akan bekerja seperti uang itu mencucukkan apa itu hidungnya ditarik oleh uang seperti kerbau yang ditarik oleh ikatan tali itu loh. Dia nggak ngerti kemana dia kerja terus, dia nggak peduli yang lain, nggak peduli keluarga, nggak peduli gereja, nggak peduli hal yang rohani. Oh yang penting cari uang terus, Seolah-olah orang ini kehilangan tujuan yang asli dalam hidupnya. Jangan sampai seperti itu. Kita yang mengatur keuangan kita. Halo amin. Bekerjalah, tetap bekerja. Ya kalau tidak bekerja jangan makan kata Alkitab. Tapi lihat ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar keuangan kita. Bisa diatur semuanya. Itu bagi orang yang tidak punya uang. Dia bekerja terus. Tapi bagi orang yang punya uang, aturlah. Kadang-kadang kita ini gagal mengatur keuangan. Kalau sudah gagal kalau orang ini punya uang, wah dia belanjain, dia beliin dengan boros semuanya. Ya gak karuan begitu. Pernah satu saat di Manado, saya ini lagi bantu satu anak. Anak ini, anak remaja kita baru lulus SMA, gak bisa kuliah. Dia bilang sama saya, Ko Yudi bisa gak saya dicariin pekerjaan kalau kau ada kenalan. Oke. Kebetulan ada beberapa jemaat juga yang punya toko. Saya telepon dia boleh enggak ini anaknya baik. Saya bilang anaknya jujur. Ya dia bisa bekerja dengan baik. Oh iya kok Yudi bisa. Akhirnya dia masuk saudara. Waktu itu sekian puluh tahun yang lalu. Waktu saya di Manado sekitar mungkin 15 tahun yang lalu. Ya masih gajinya masih satu bulan itu 400.000 waktu itu. 400.000. Wah saat saya masih ingat itu hari pas awal bulan gitu ya. Tentunya dia dapat gaji. Dapat gaji pertama. Lalu satu saat dia itu lewat di depan saya gitu. Baunya tuh wangi sekali. Wih, baunya kok enak ya gitu. Saya panggil sini. Baumu kok wangi sekali. Pakai minyak wangi apa? Oh ini kok Yudi. Oh iya, kamu beli di mana? Oh beli di situ. Beli di situ toko itu. Oke. Kok Yudi mau? Ya nanti saya coba lihat-lihat aja. Baunya seger gitu. Saya pikir saya mau tanya-tanya deh. Karena saya tahu gajinya di 400.000. Pikiran saya paling ini minyak wangi 100.000 atau 75.000 paling. Pikiran saya. Gitu. Satu saat pas jalan ketemu toko itu. Lalu saya iseng-iseng saya tanya sama toko itu. Minyak wangi ini ada berapa harganya? 300.000. Saya kaget saudara. Ini gaji 400.000 begitu dapat gaji beli minyak wangi 300.000. Sisa 100.000. Ya, akhirnya saat saya ketemu sama dia. Kamu beli minyak wangi itu 300.000? Iya ku. Loh, terus sisa 100.000? Iya. Kamu mengembalikan per bulan? Iya ku 40.000. Sekarang uangmu tinggal 60.000.
Saya tanya sama dia, 1 bulan kamu cukup 60.000. Loh kan kok Yudi ngajar hidup dengan iman. Wah itu. Itu bukan dengan iman. Itu sembarangan kamu mencobai Tuhan. Kayak model-model begini nih bahaya saudara, betul nggak? Kita nggak bijaksana mengatur keuangan. Saya nggak ngomong soal khotbah keuangan, nanti ada sesi sendiri. Tapi mentalitasnya itu loh. Ini tindakan iman, harusnya kita pun dikasih Tuhan untuk mengaturnya, itu bagian kita. Jangan setelah kita gagal mengatur sembarangan, mengatur keuangan, lalu kita bicara, kan kok Yudi ngajar hidup dengan iman. Bukan, kamu mencobai Tuhan itu namanya. Sesuatu yang gak perlu akhirnya uang kita diboroskan, hal-hal yang seperti itu. Itu tindakan iman yang salah maksudnya. Tapi biar hari ini, pagi ini kita belajar keuangan kita Tuhan percayakan buat hidup kita. Lalu kita atur dengan baik. Ayo sesuatu yang perlu nantinya ke depan ini. Ada hal yang perlu kita tabung. Ya, hari ini pun saya juga menerapkan itu. Saya belajar, mungkin saya agak kuno, nggak apa-apa deh. Agak kuno, sampai hari ini sudah bertahun-tahun. Saya ini punya buku catatan keluar masuk keuangan saya. Tak catetin semua setiap hari saudara. Ya setiap hari. Ya mungkin bagi beberapa orang ini terlalu detail. Enggak, saya belajar untuk itu. Memang enggak yang detail beli kerupuk, saya enggak begitu juga. Ya, tapi secara global. Tapi saya tahu keuangan 1 sen keuangan saya tahu pergi kemana. Saya atur demikian rupa, Dan ketika saya ngatur ini, saya percaya satu ini loh. Seperti kata firman Tuhan. Kamu ini diberkati karena kamu dapat dipercaya. Saya percaya itu janji firman Tuhan. Makanya ketika saya dipercayakan keuangan, saya atur keuangan saya sedemikian rupa. Sedemikian rupa sampai atur, saya tulis keluar masuknya, saya tahu nanti keluar keuangan saya apa. Karena itu juga jadi evaluasi buat saya. Misalnya nih, saya atur, saya akhir bulan biasanya saya lihat nih, oh ini harusnya berkatnya sekian, harusnya ini bisa nabung sekian. Kok nggak bisa ya? Saya punya catatan. Oh ternyata saya tulis, oh ini makan di ini makan ini. Makan keluarnya kok hampir setiap hari nih ya. Dan mahal-mahal lagi. Saya bilang sama istri saya, ini makan keluarnya terlalu banyak nih. Ya, pertama uang kita bisa habis salah. Yang kedua kolesterolnya nambah, diabetesnya juga nambah. Ya dikurangi. Siap, oke. Saya kurangi. Itu biar evaluasi. Dengan demikian saya bisa ngontrol keuangan. Who is the boss? Saya bosnya. Saya ini dipercaya oleh Tuhan. Saya yang ngatur keuangan saya. Halo amin. Halo amin. Ini hal yang simple. Itu tindakan iman sehingga Anda akan diberkati, dipercaya oleh Tuhan. Blessing in disguise. Berkat-berkat terselubung yang kita gak sangka itu tiba-tiba datang. Saya percaya karena tindakan iman itu mendatangkan berkat buat hidup kita. Halo amin. Amin. Jadi yang pertama ini jelas saudara. Perkataan iman kita itu harus sejajar dengan tindakan iman kita. Perkataan iman kita harus sejajar dengan tindakan iman kita. Ini yang harus dibangun di jemaat untuk tahun depan. Oke, lalu yang kedua apa? Sekarang poin yang kedua. Ya, coba lihat ayat 34. Dari Matius pasal yang ke-26 tadi ayat 34. Ayat 34 ya, saya akan bacakan buat saudara. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Perhatikan baik-baik. Yesus berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus itu diingatkan. Arti yang kedua adalah supaya imanmu jangan tergoyah. Tadi yang pertama biar iman kita, pernyataan iman kita sejajar dengan tindakan iman kita. Lalu yang kedua adalah ini, perhatikan peringatan Tuhan di hidup kita. Perhatikan peringatan Tuhan. Petrus langsung diingatkan begitu dia berkata ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Langsung Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus langsung mengingatkan. Yesus itu memperingatkan hidup kita. Makanya nanti ketika dimulai Januari tanggal 1, I love my Bible. Semua jemaat, mari kita baca bersama-sama.
Termasuk saya juga, sekalipun saya ada pembacaan yang saya akan lanjutkan, tapi saya akan bersama-sama dengan jemaat memulai sesuai dengan jadwal pembacaannya. Sekalipun saya ada pembacaan yang lain yang harus saya selesaikan terus. Tapi saya mau bersama-sama dengan jemaat, sehati bersama-sama untuk kita ini menjadi orang yang mudah untuk diingatkan, sehingga hati kita ini menjadi hati yang teachable heart, hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Kita ini mudah berubah oleh karena Tuhan itu ingin sekali melihat kehidupan kita ini bertumbuh. Katakan amin. Nah, Petrus gagal di area itu. Coba kalau kita baca di ayat yang ke 74 coba. Matius 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus. Dikatakan maka teringatlah, berarti sebelumnya Petrus melupakan peringatan Tuhan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus baru ingat. Waktu dia jatuh, baru dia teringat tentang peringatan Tuhan. Betapa penting untuk kita terus mengingat peringatan Tuhan di hidup kita. Katakan amin. Peringatan Tuhan itu, yang lalu saya bilang kepada jemaat, peringatan Tuhan itu untuk melindungi kita. Kalau kita diingatkan, itu berarti kita dikasihi. Sampai hari ini prinsip saya selalu ingatkan diri saya. Kalau kamu ditegur, kalau kamu diberitahu, itu tanda bahwa kamu dikasihi. Bahwa kamu dicintai. Kalau kamu dikasih, dicintai, gak perlu tersinggung, gak perlu marah. Halo, amin. Ditegur itu berarti kita ini dijagai. Ditegur itu berarti kita ini diajar untuk melihat satu bagian gelap, sisi yang lain yang mungkin kita tidak pernah bisa lihat. Perlu orang lain, perlu Tuhan pakai orang lain untuk mengingatkan kita. Nah, peringatan-peringatan Tuhan ini yang harus ada di hati kita. Sampai hari ini, biar setiap kita ini menjadi orang yang mudah diingatkan, dilindungi, diberitahu oleh Tuhan. Memang sih waktu diingatkan kadang-kadang ada hal yang mungkin gak enak ya. Menimbulkan sebuah duka cita karena mungkin gengsi kita disentuh, harga diri kita mungkin diturunkan. Ditegur itu begitu, ditegur itu diberitahukan kesalahan. Gak sembarang orang bisa mau mengakui kesalahan. Tetapi saya berdoa sebagai jemaat Gereja Mawarasada Surabaya Barat, Anda adalah orang yang punya teachable heart. Hati yang mudah diajar. Nah, dari sini kita ini mengalami pertumbuhan. Hidup kita ini diajari oleh Tuhan banyak hal. Tiap kali kita baca firman Allah. Firman Allah ini yang terus mengingatkan hidup kita. Baca firman Tuhan, ngerti gak ngerti, bacalah firman Tuhan. Saya percaya satu saat firman Allah ini akan sungguh-sungguh mengajari hidup kita. Yang penting hatinya ini yang mudah ditegur. Amin, saudara. Bukankah itu menjadi sebuah keputusan kita untuk beribadah? Ibadah yang sejati itu adalah perubahan. Katakan perubahan. Ibadah yang sejati itu perubahan. Hari ini kita beribadah. Ya, kita beribadah. Tapi menurut saya ibadah ini belum sejati. Kapan ibadah ini menjadi sejati? Ketika nanti Anda keluar dari pintu itu. Anda mengambil sebuah komitmen untuk mengalami perubahan. Itu ibadah yang sejati. Kata Alkitab, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai kapan ibadah kita menjadi sejati? Sampai kita menyerahkan hidup kita. Artinya kita mau ditegur, hidup kita mau berubah. Hidup kita ini mau diajari oleh Tuhan. Makanya tadi saya bilang supaya kita ini tidak lagi sama dengan dunia. Oleh karena firman Allah yang mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Keluar dari pintu ini harus ada keputusan, saya mau berubah di area ini ya Tuhan. Saya mau berubah di area ini, saya berubah. Oh, seringkali saya gagal di area, tapi hari ini ya Tuhan saya mau berubah di area ini. Dan saya percaya saudara, detik ketika Anda mau itu, firman Tuhan itu akan berkuasa mengubah hidup Anda. Jangan kaget melihat tiba-tiba ada orang-orang yang mengalami sebuah perubahan ke arah Kristus. Ya, imannya begitu kuat, tidak tergoncang. Karena apa? Orang ini adalah orang yang mudah diajar. Amin. Bacalah Alkitab. Ngerti gak ngerti, bacalah Alkitab.
Saya percaya nanti satu saat Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada Anda. Dulu waktu saya sekolah Alkitab ya di Tawangmangu itu. Tawangmangu turun ke bawah ke arah pasar itu ada salon namanya salon mini. Salon mini tidak terlalu berguna buat saya. Karena apa? Karena kalau saya potong rambut tidak di dia. Saya potong dengan teman saya. Ya nggak apa-apa lah agak petal-petal dikit is okay. Udah ya. Bayarnya pakai mie instan. Kasih 1 dia senyum. Kasih 2 dia tertawa. Kasih satu dus dia tersungkur saudara. Mengucap syukur. Gitu kan. Salon mini saya kalau saya ini bagian dapur. Ya saya suka diminta untuk pergi ke pasar belanja. Saya beratusan mungkin atau selama sekian tahun itu mungkin ratusan mungkin bisa ribuan kali saya melewati salon mini. Saya tahu salon mini tapi salon mini nggak terlalu berguna buat saya karena saya nggak pernah potong rambut di situ. Cuma lewat. Tapi satu hari saudara, satu hari di sekolah saya ada pertandingan bulu tangkis. Saya suka nonton bulu tangkis, main kurang saudara ya. Suka nonton. Nah teman saya, sahabat saya itu lagi pertandingan. Saya pingin sekali lihat, tapi saya nggak tahu lapangan bulu tangkis di mana. Saya tanya teman saya, mana sih lapangan bulu tangkis ini? Wah saya nggak ngerti, agak jelimet. Tiba-tiba satu teman saya bilang gini, kamu tahu salon mini nggak? Oh ya tahu, salon mini tahu. Ratusan bahkan ribuan kali saya lewat. Iya, nah lapangan bulu tangkis itu gini, ini salon mini. Sebelahnya itu ada gang, ada lorong, kamu masuk aja, notok belok kanan. Nah lapangan bulu tangkis di situ. Oh iya. Saya langsung turun, saya lihat salon mini, betul di sebelahnya ada lorong. Saya masuk, notok, belok kanan, saya ketemu lapangan bulu tangkis. Nah baru hari itu, seumur hidup saya, salon mini berguna buat saya. Gara-gara salon mini, saya bisa lihat bulu tangkis. Betul nggak saudara? Baca Alkitab itu mungkin hari ini Anda baca. Apa ini? Ini memperanakan ini memperanakan ini memperanakan ini. Aduh gak ada hubungannya sama saya ini. Apa ini memperanakan ini. Saudara baca Alkitab. Paling tidak kata Pastor Philip, Anda dilatih untuk sabar. Betul gak saudara? Halo, amin. Paling tidak Anda mulai baca. Dan saya percaya setiap kata, setiap kalimat. Satu hari kita ini punya Roh Kudus di hati kita. Satu saat apa yang Anda baca itu pasti berguna buat Anda. Halo, amin. Jangan, gak usah dibaca sudah. Nanti ketika Anda mengalami masalah, Anda berkata, Tuhan ingatkan firman-Mu. Tuhan berkata apa? Apa yang diingatkan? Dibaca aja gak pernah. Gak ada yang bisa diingatkan. Tapi saya percaya waktu kita ini menjadi setia di dalam membaca Alkitab kita. Ayo bersama-sama kita baca nanti mulai 1 Januari ya. Bukan mulai 1, bersama-samanya. Hari ini harus baca Alkitab terus. Tapi mulai baca Alkitabnya, I Love My Bible. Tanggal 1 Januari. Pagi hari kita akan baca bersama-sama. Nanti secara audio ya, secara digital ya. Ya secara digital kita bersama-sama bisa belajar, bisa baca. Nanti diberikan renungan-renungan singkat juga. Wah dari situ kita ini belajar. Dan firman Allah itu selalu mempengaruhi iman kita untuk kita bangkit. Dan saya percaya iman itu tidak akan pernah tergoncang. Karena kita akan mengingat peringatan-peringatan Tuhan di hidup kita. Halo amin. Beri tepuk tangan dong buat Allah yang besar. Amin. Nah bentuk-bentuk peringatan Tuhan itu ada beberapa. Ya bentuk-bentuk peringatan Tuhan. Yang pertama mungkin minimal satu ini loh. Kalau saudara sudah diingatkan Tuhan itu ini loh. Hilangnya ini loh. Damai sejahtera itu di hati kita itu sebagai sinyal. Ya, kalau kita ini berjalan menyeleweng. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita ini berjalan pada sesuatu yang salah. Yang paling kelihatan. Yang paling terasa di hati kita itu apa? Hilangnya damai sejahtera di hidup kita. Nah ini bentuk peringatan Tuhan. Jangan sampai damai sejahtera dicuri oleh jalan yang salah. Jangan sampai dicuri oleh jalan yang salah. Biar kita menjadi orang yang terus sensitif dengan yang namanya damai sejahtera Tuhan di hidup kita. Itu bentuk peringatan Tuhan. Yang kedua apa misalnya? Ya peringatan Tuhan itu. Ini loh saudara. Waktu kita ini terus menjadi orang yang mau diingatkan, mau ditegur. Hati kita tuh jadi bersih. Karena apa? Tuhan itu selalu mengkoreksi. Makanya saya tiap malam juga. Saya punya waktu sampai hari ini. Sebelum tidur saya selalu setelah doa ya saat teduh begitu saya sebelum tidur gitu. Saya selalu tenang dulu. Pertanyaan saya cuma satu, Tuhan. Tudingkan jarimu kepada apa ya? Tudingkan jarimu kepadaku. Apa yang salah hari ini? Apa yang salah hari ini? Sikap hatiku yang salahkah? Atau mungkin perkataanku yang salahkah? Apa yang salah Tuhan? Kadang-kadang Roh Kudus itu kayak mengingatkan. Misalnya tadi di kantor, saya
bergurau begitu. Bergurau saya mungkin agak keberlebihan sehingga kata-kata saya ini menyakiti seseorang. Ya kayak diingatkan itu, kamu bergurau keterlaluan tadi pagi nih. Ya kamu ngomongin si A ini, dia nggak marah sih. Ya dia karena respect sama kamu dia nggak marah, tapi nggak boleh begitu. Aduh ya Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Oke, besok pagi saya catat, besok pagi saya akan temui orang ini, saya akan minta maaf. Ya. Dan itu menjaga hati kita. Besok pagi saya ketemu sama di kantor ketemu, sorry ya, kemarin Ko Yudi ngomongnya guyonan ini, aduh sorry ya, keterlaluan ya Ko Yudi ya. Oh enggak apa-apa kok, enggak apa-apa, Ko Yudi minta maaf ya. Paling enggak saya ini lega. Di hati saya ini tidak ada hal yang lain, tidak menjadi batu sekalipun, tetap ya saya ini mungkin bisa punya potensi untuk jadi batu sandungan bagi orang. Paling tidak dengan itu saya izinkan Tuhan mengingatkan hati saya terus. Supaya hatiku ini bersih. Katakan amin. Dan Tuhan itu suka itu. Dia ingin memberitahukan jalan-jalan hidup kita. Ya tadi sikap hatimu seperti ini harusnya gak begitu. Kamu tenang aja begini. Oh iya Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya, iya tadi mesti aku gak begini, ampuni saya. Dari situ hatiku dijaga terus dan saya percaya hati yang bersih itu akan memudahkan kita untuk mendengar tuntunan Tuhan berikutnya buat hidup kita. Katakan amin. Halo amin saudara. Karena itu izinkan Tuhan terus mengingatkan hidup kita. Petrus gagal karena Petrus melupakan peringatan Tuhan. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga sekarang. Ya, yang ketiga. Supaya imanmu jangan goyah, ayat 35 sekarang. Matius 26 ayat 35 dikatakan ini. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Wow. Waktu Yesus mengingatkan Petrus, respon Petrus ini ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Wow, dengan heroiknya Petrus berkata begini. Waktu diingatkan, kamu ya, nanti sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Oh enggak. Sekalipun aku mati, dikatakan kata-kata Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Yang ketiga, supaya imanmu jangan goyah. Perhatikan katanya baik-baik. Jangan takabur. Jangan sombong. Amin saudara. Jangan takabur. Orang takabur, orang sombong itu kehilangan satu. Apa itu? Kehati-hatian. Orang sombong itu kehilangan kewaspadaan. Kalau Anda punya mimpi, punya visi, sudah. Kalau Anda perlu sharelah kepada orang yang berkepentingan. Tidak perlu diumbar-umbar seperti drama yang lalu Yusuf secara etika. Tidak semua orang bisa menerimanya, justru membuat saudara-saudara jadi benci. Sudah, kalau Anda punya mimpi dan visi, tenang aja. Ya, kalau Anda perlu komunikasikan kepada orang yang perlu. Tidak perlu diumbar-umbar kepada orang yang lain yang membuat orang lain jadi tersandung lihat Anda. Karena mungkin mereka belum melihat buah orang model begitu, kok sudah begini, kok sudah ngomongnya begitu. Akan jadi batu sandungan, tenang aja. Ya. Lebih baik Anda mulai fokus kepada apa yang Tuhan mau. Lebih baik Anda fokus dengan membangun dirimu dengan baik, sehingga dengan demikian tiba-tiba Anda bisa melihat. Saya percaya ketika janji Tuhan tergenapi, otomatis hidupmu akan jadi berkat kok. Katakan amin. Otomatis orang akan lain lihat kok. Gak perlu bilang, oh saya sudah bertobat tuh, saya sudah bertobat. Oh, udah gak usah yang begitu-begitu. Tunjukkan buahnya aja, orang akan lain lihat. Itu waktu saya bertobat, ya sungguh-sungguh saya gak mungkin datang kepada papa saya. Pak, Yudi sudah bertobat, papa harus bertobat lah. Ayo papa harus bertobat. Papa saya ini gak percaya Tuhan. Ya, lihat saya waktu saya ngomong soal Tuhan dan sebagainya gak digubris sama dia. Karena dia tahu ini anak nakalnya luar biasa. Ya, suka curi uang. Jadi kalau misalnya ada uang 5.000 di kulkas gak sampai 5 menit hilang saudara. Papa saya tahu ini tuyulnya pasti Yudi ini. Tahu 10.000, 100.000 apalagi cepat hilang 5 menit. Ketika saya bertobat, saya mau beritahu menginjili papa saya agak susah. Papa saya itu suka meremehkan karena kamu ini anak kecil, sudah gak usah ngomong begitu. Kamu itu papa jauh lebih pengalaman, gak usah nasihatin papa. Tapi apa yang saya tunjukkan waktu itu, saya mau berubah hidup saya. Saya sungguh-sungguh berubah. Saya mau sungguh-sungguh jadi berkat.
Ya, kasih uang 5.000 di atas kulkas nggak hilang. Papa saya kaget, kok nggak hilang? Ya, kasih 20.000 nggak hilang, kasih 100.000 nggak hilang. Lalu suatu saat papa saya tanya sama mama saya, gimana tuyulnya sudah bertobat ya? Kok uangnya nggak hilang-hilang? Tuyulnya bertobat. Gara-gara itu papa saya mulai lihat hidup saya kok lain ya. Wah, dulu suka ngelawan, dulu suka adu argumen kalau dinasihati, wah macam-macam, berontak lah dan sebagainya. Ya, saya pernah lakukan sebuah kesalahan SMP kelas 2 saya udah gak usah diceritain. Saya pernah lakukan buat papa saya lihat itu. Tapi hari itu saya mengalami perubahan. Dan papa saya lihat perubahan itu. Dan untuk itu papa saya memberi dirinya untuk bertobat kepada Tuhan. Nah dari sini saudara bisa lihat apa yang Tuhan sedang lakukan di hidup kita. Daud itu jatuh karena dia sombong. Daud itu di Alkitab berkata saat biasanya raja-raja itu maju berperang. Saat-saat bisa raja maju berperang, Daud tidak berperang karena apa? Dia merasa menang terus. Akhirnya dia utus orang aja berperang. Justru disitulah dia saatnya di mana mereka itu ada musim di mana satu saat raja itu harus berperang. Tapi Daud ketika raja musimnya berperang, Daud meremehkan. Dia nggak berperang, malah jalan di atas soto istana. Di atas soto istana itulah Daud justru jatuh di situ. Maka tadi saya bilang kesombongan, takabur itu akan kehilangan sikap kehati-hatian. Bahaya. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Amin saudara. Jadilah orang yang rendah hati dalam banyak keberhasilan. Selalu tahu bahwa kemuliaan untuk Tuhan. Dan dari situlah kita bisa melihat kepada siapa kita memberikan kemuliaan. Yaitu kepada Tuhan. Dan saya percaya justru orang seperti ini Tuhan akan angkat lebih tinggi lagi. Dan Tuhan akan memberkatinya. Dan saya percaya iman kita tidak akan pernah goyah. Karena kita memiliki sikap yang rendah hati. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Jadi pagi hari ini kita belajar 3 hal. Supaya iman kita jangan tergoncang. Yang pertama adalah pernyataan iman kita harus berjajar dengan tindakan iman kita. Amin. Tindakan iman kita apa saja tadi saya sudah tulis. Ya, tindakan iman kita itu apa saja? Hidup dalam kebenaran, memiliki target, lalu mengatur keuangan kita. Who is the boss? Dengan demikian kita ini boleh bertindak dengan iman. Dan Tuhan bertindak juga untuk memberkati kita. Lalu yang kedua adalah perhatikan peringatan Tuhan. Tuhan tuh mengingatkan hidup kita. Ayo mulai baca Alkitab kita. Ini pesan simple, sederhana. Tapi mari jemaat, saya percaya bahwa firman Allah ini mengubah kehidupan kita. Perubahan hidup kita itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Lalu yang ketiga dikatakan jangan takabur. Orang takabur itu kehilangan sikap kehati-hatian. Dan saya percaya kalau 3 prinsip ini menjadi prinsip jemaat kita bertumbuh bersama-sama. Dan iman kita tidak akan tergoncang untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar.